got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hurayuna Sylvia dan Sofiana. Langsung saja kita mulai presentasinya. Suhu dan kalor. Apa itu suhu dan kalor? Suhu ialah merupakan ukuran rata-rata dari energi kinetik partikel yang bergerak secara acak. Sementara kalor merupakan perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lain yang memiliki perbedaan suhu. Dan energi panas adalah jumlah dari segi energi kinetik dan energi potensial seluruh partikel benda. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu suatu benda itu bergantung pada rata-rata energi kinetik dari partikel-partikel penyusunnya. Alat mengukur suhu adalah dengan menggunakan termometer. Secara umum, termometer dapat dibedakan berdasarkan skala suhu, jenis zat yang digunakan dalam pembuatannya, dan termometer optis. Berdasarkan skala suhu, termometer dibedakan menjadi termometer Fahrenheit, Celcius, Raumur, dan Kelvin. Bila suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga partikel-partikel aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumpukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Jika partikel-partikel dari suatu benda bergerak cepat, maka energi kinetiknya akan besar. Besarnya energi kinetik inilah yang menyebabkan benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang. Kemungkinan terjadi tumpukan berkurang dan laju reaksi menurun. Jika energi kinetik partikel suatu benda kecil atau partikel-partikelnya bergerak lambat, maka benda tersebut akan memiliki suhu yang rendah. Selanjutnya yaitu kalor. Kalor ialah perpindahan energi panas dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi, suatu benda baik panas maupun dingin tidak dapat mengandung kalor, tetapi mengandung energi panas. Perpindahan kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Benda yang menerima kalor, suhunya akan meningkat, sedangkan benda yang melepas kalor, suhunya akan menurun. Satuan energi atau satuan kalor adalah joule atau kalori. Berikut juga terdapat rumus kalor, dapat dilihat secara mandiri. Selanjutnya yaitu sifat hantaran kalor. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan kalor, benda dikelompokkan menjadi 2 yaitu konduktor kalor dan isolator kalor. Konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan penghantar kalor. Contohnya yaitu timbal, baja, aluminium, tembaga, emas, dan perak. Timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak adalah benda atau bahan zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Selanjutnya yaitu isolator. Isolator adalah benda atau zat yang sulit, bahkan tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya air bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Kita lanjut lagi, yaitu tentang perpindahan kalor. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan ini dapat melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor. Yang pertama yaitu secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda padat, terutama logam. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel dari zat tersebut. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi terjadi ketika energi panas berpindah melalui gelombang elektromagnetik.
Gelombang elektromagnetik ini membawa energi panas melalui ruang hampa udara seperti melalui perantara. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui perpindahan secara konduksi. Dapat kita lihat dari video tersebut bahwa ketika benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Yang dimana perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui perpindahan kalor secara konveksi. Dapat dilihat dari video. Saat air dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air yang sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi, yang dimana konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel dari zat tersebut. Di dalam video dapat dilihat bahwa perpindahan kalor dari suatu zat disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui perpindahan kalor secara radiasi. Nyalanya api unggun menjadi peristiwa panas secara radiasi yang dapat terasa langsung oleh manusia. Ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke semua arah, termasuk ke tubuh manusia tanpa perantara sama sekali. Yang dimana termasuk dalam perpindahan kalor secara radiasi yang terjadi ketika energi panas berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Yang dimana gelombang elektromagnetik ini membawa energi panas melalui ruang hampa udara seperti melalui perantara. Demikian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah suhu merupakan ukuran rata-rata energi kinetik partikel yang bergerak secara acak. Sementara kalor merupakan perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda yang lain yang memiliki perubahan suhu. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan kalor, benda dikelompokkan menjadi dua yaitu konduktor dan isolator. Proses perpindahan kalor dapat menjadi tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.